Salam jumpa sahabat podcast. Selamat datang di podcast RRI Manokwari. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat strategis, anak muda dan rantai pasok komunitas di tanah Papua. Papua bukan hanya hutan, laut, dan tanah subur, tetapi juga kaya potensi generasi mudanya. Dari kopi pegunungan Arfak, kakao, pala, hasil hutan bukan kayu, hingga komoditas perikanan pesisir, semuanya bergerak dalam satu sistem besar yang disebut rantai pasok. Pertanyaannya, di mana posisi anak muda dalam sistem itu? Apakah hanya sebagai penonton atau justru sebagai aktor perubahan? Untuk membedai isu ini secara mendalam telah hadir di studio podcast RRI Manokwari. Kali ini ada Seriana Tonglo. Seriani Kak. Iya, Seriani Tonglo ya. Panggilannya Sherin aja ya. Oke, selamat datang di studio podcast RRI. Terima kasih RRI. Sherin ini sebagai Papua Sustainable Livelihood and Community Outreach Senior Analyst dari World Resources Institute Indonesia atau WRI. Benar. Dan ada satu teman kita yang luar biasa, anak muda di sebelah sana, ada Renta Damanik. Selamat datang di studio podcast RRI. Terima kasih sudah mengundang Kakak. Iya, dan Renta ini adalah Social Ecological Research Assistant dari WRI, ya kan? Benar sekali. Iya, jadi sahabat podcast, jangan lihat pemuda kita ini muda terus mereka tidak punya pengalaman. Oh no, jangan lihat karena mereka dua ini punya rambut yang lurus terus mereka bukan anak Papua. Mereka lahir besar di mana? Mungkin bisa disampaikan? Kalau saya lahir besar di Jayapura. Okay. Jayapura Pride ya. Yeah. Berarti pusar putus di Jayapura ya. Anak Sentani tepatnya ya. Sentani. Oke. Saya hai dulu buat teman-temanmu di sana. Helen Foy buat yang di Sentani. Ini sampai di Sentani nggak? Semua dong. Oh, masuk untuk semua satu tanah Papua. Iya. Oke, saya menyapa 6 provinsi di tanah Papua kalau begitu. Oke. Renta gimana? Kalau untuk aku lahir besarnya Medan, Kak. Oh, di Medan? Iya. Jauh-jauh dari Medan ya? Jauh-jauh dari Medan, berkuliah di tanah Papua. Alumni Universitas Papua. Oh, Unipa. Benar sekali. Unipa ya, ternyata Manokwari juga nih. Oke. Kuliah di Sorong. Kuliahnya di Sorong. Jadi, kuliah di Sorong tapi iya, alumni benar. Unipa Alumni gitu. Unipa. Oke, berarti hari ini sedang reuni juga ya di Manokwari ya? Sedang melihat kampus. Oke, apresiasi luar biasa untuk kalian berdua sudah hadir di studio podcast RRI Manokwari kali ini, Sherin dan Renta. Ya, ini kita bicara soal topik kita, rantai pasok ya. Nah, ini bagaimana gambaran umum? Mungkin bisa digambarkan dari perspektif kalian berdua anak muda. Gambaran umum rantai pasok komoditas utama di tanah Papua saat ini dari hulu hingga hilir. Boleh mungkin Renta dulu. Iya, silakan. Kalau saya melihat tuh sekarang anak-anak muda rantai pasok di pasar kita bisa lihat banyak sekali komoditas-komoditas yang sebenarnya Papua punya, tapi ternyata dikirimnya dari luar daerah. Oh, luar daerah. Contohnya seperti apa tuh? Kayak kol, ternyata kita bisa menemui kol Manado di pasar Wosi mungkin atau pasar Sanggeng begitu. Kemudian kita juga bisa melihat ketergantungan anak-anak muda sekarang dengan pangan-pangan yang bersumber dari luar. Oke. Kalau Sherin mungkin bisa dijelaskan singkat sih maksud dengan rantai pasok komoditas itu apa, kemudian mengapa isu ini sangat penting gitu. Baik Kak Elko. Ini secara singkat saja saya menambahkan dari Renta. Jadi secara umum itu untuk rantai pasok ini khususnya di tanah Papua ini masih lumayan tradisional tapi unik ya Kakak. Jadi di hulu ini kita bisa lihat ada aktor utamanya seperti masyarakat adat, ada petani, ada juga nelayan untuk di wilayah pesisir. Kemudian mereka ini mengelola alam secara konsisten.
Kemudian ini jalurnya sendiri untuk rantai pasok kita secara umum ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu biasa ada yang mama-mama dorang ya, biasa sebagai yang kita temui saat di lapangan itu mama-mama dorang ini langsung dorang jual di pinggir jalan. Kemudian ada yang jual di pasar juga, pasar tradisional dan juga maksudnya masuk pasar lokal. Kemudian juga ada yang lewat jalur pengepul ini untuk dijual lagi ke luar daerah, dan ini ada juga jalur hilirisasi. Jadi ini dorang melalui koperasi atau kelompok-kelompok usaha. Ini biasanya kelompok-kelompok usaha ini tidak sebesar yang ada kita bisa lihat mungkin di luar tanah Papua. Ini kelompok usaha yang mungkin masih dalam kecil, kelompok usaha masih dalam ruang lingkup yang kecil, dan juga mereka ini biasanya mengelola produk atau bahan mentah masih dengan peralatan yang belum canggih atau belum modern. Sederhana ya. Jadi masih industri rumah tangga lah seperti konvensional lah ya. Industri rumah tangga kalau saya sebut, iya seperti itu. Oke. Skalanya. Iya, ini luar biasa ya. Mungkin sedikit gambaran juga untuk sahabat podcast kali ini bahwa Sherin ini juga salah satu yang kemarin juga ikut ya mempresentasikan posternya dia waktu di simposium internasional yang baru saja diselenggarakan di Manokwari beberapa hari kemarin ya. Mungkin sebelum kita lanjut bisa disampaikan mungkin apa isi dari poster yang dirimu presentasikan kemarin? Baik, untuk poster yang kemarin dipresentasikan pada saat forum Malaysiana itu dan konferensi untuk NBCS. Jadi saya mungkin agak sedikit keluar dari rantai pasok, tetapi masih masuk dalam mata pencarian berkelanjutan di tanah Papua. Jadi ini mengangkat tema dari ekowisata dan biodiversitas. Jadi di mana di tempat penelitian saya ini di Nimbokrang di Isho Hills, dahulu ini tempat ini masih merupakan dahulu masyarakat di sekitar wilayah ini masih mempraktekkan seperti praktek ada illegal logging, kemudian perburuan juga, perburuan satwa yang memang masih termasuk satwa yang mungkin sudah tergolong extinct atau yang sudah dilindungi, atau satwa-satwa yang memang endemik di situ yang tidak ditemukan di wilayah lain. Nah, selain itu juga didukung dengan masalah lain. Kalau itu kan dari sekitar masyarakat ini juga tantangan seperti itu, ditambah juga dengan kondisi alam seperti perubahan iklim yang dimana ketika perubahan iklim sudah mulai terjadi dan masyarakat masih melakukan aktivitas penebangan seperti yang masih terjadi sebelumnya, jadi perlahan ini sumber makanan, sumber mata air mulai berkurang di wilayah tersebut. Iya, jadi kayak dahulu kalau misalnya kita masuk ke wilayah hutan tersebut, ini yang saya dapat di lapangan mungkin sekitar 5 menitan, 10 menitan kita sudah bisa bertemu dengan mungkin ada satwa burung apa begitu. Di sana kan banyak sekali ya. Kemudian juga ya, bisa ketemu langsung ada sumber pangan seperti itu. Tapi karena permasalahan-permasalahan dan juga isu-isu seperti itu terjadi di sebelumnya, jadi perlahan sekarang ini menjangkau sumber-sumber ini sudah semakin susah. Jadi perlu lebih dalam lagi, seperti mungkin lebih dari kita harus berjalan lebih dari 20 menit atau 30 menit untuk bertemu dengan. Ini di mana itu? Di Jayapura. Di Jayapura. Di Nimbokrang, iya, Kabupaten Jayapura. Jauh dari perkotaan ya? Lumayan, kalau misalnya dari kota Jayapura kita bisa 2-3 jam begitu. Seperti itu. Jadi ya kondisinya seperti itu dahulu ya, tetapi perlahan ini masyarakat mulai sadar kalau kita masih praktek seperti ini masih terus berjalan seperti penebangan liar, kita masih tidak peduli dengan ke hati di kita punya wilayah, maksudnya di wilayah sekitar kawasan Isho Hills itu, maka lama-lama ini tidak akan ada sumber daya lagi untuk kita punya anak cucu. Nah, jadi dari situlah perlahan sudah. Ini sebenarnya ada kaitan juga dengan topik kita sebenarnya. Iya, ini dia saling dia berkaitan, ya. Cuman mungkin untuk rantai pasok ini dia termasuk ke dalam jasa seperti itu. Kita kembali lagi ya di rantai pasok tadi nih. Iya. Kemudian komoditas apa saja yang memiliki potensi ekonomi besar ya, namun saat ini belum dikelola secara optimal ya. Dari Renta silakan. Kalau kita bisa lihat ya Kak, tanah Papua tuh dikelilingi dengan laut gitu ya. Yeah. Perikanan laut kita tuh sebenarnya potensi yang besar
Oke, wait. Kalau Rita sendiri basically-nya ini apa? Orang kelautan atau orang? Eh, aku teknik pertambangan, Wih, tapi cross-nya tuh jauh banget ya gitu ya. jauh banget. Punya memang tertarik atau memang kecintaannya gitu atau memang karena kondisi gitu? Sebenarnya alasannya simpel. Kenapa senang dengan isu sosial dan pangan khususnya karena sampai kapanpun kita butuh makanan. Iya, iya, iya. Nah. Oke, menarik. Aku ingin memastikan makanan apa sih yang sebenarnya tuh enak dan selalu ada di tanah Papua gitu. Nah, kemudian berdasarkan banyak ketemu dengan masyarakat, bagaimana melihat kondisi pasar gitu ya Kak. Perikanan laut kita tuh sebenarnya potensi gitu. Namun di saat ini saya belum pernah melihat cold storage. Oke, seperti ada bangunan yang memang khusus gitu ya penyimpanan. Ya, benar. Oke. Jadi perikanan tangkap kita belum dikelola dengan baik, itu salah satu. Kemudian sagu. Sagu kita juga kan kita punya lahan sagu yang luas ya. Namun saat ini masih dikelola dengan tepung sagu kita ternyata masih kalah nih sama sagu dari provinsi lain. Mungkin sagu kita dijual masih sekitaran daerah kita begitu. Kita belum pasarkan dia jauh begitu toh. Nah, itu sebenarnya kan salah satu potensi. Padahal ketumpuk sagu di Papua ini paling enak tuh. Iya. Apalagi putar dengan kuah kuning. Ingat kampung dia. Oke, kalau Sherin sendiri gimana nih melihat potensi ekonomi ini yang belum terkelola dengan optimal di? Sebenarnya banyak sekali ya. Ini saya sedikit menyambung dari Renta. Di tahun lalu tuh kami ada melakukan ada aktivitas namanya Jelajah Tanah Papua. Sebenarnya ini enggak merangkum secara keseluruhan, tetapi karena dengan waktu yang terbatas, jadi hanya ada beberapa komoditas yang bisa bisa di capture sama kami. Jadi kalau dari yang perjalanan yang kami dapatkan itu, yang kami temui, kami ada menemukan ini komoditas minyak kayu putih di Biak ya. Jadi komoditas minyak kayu putih ini dia sudah teruji secara lab ya, ini di Jakarta memiliki kualitas terbaik kedua secara nasional. Nah, itu yang pertama. Ini pengolahannya juga masih secara ramah lingkungan, dan juga upaya yang dilakukan masyarakat di sana itu upaya yang dimana upayanya itu untuk mengurangi deforestasi. Jadi dahulu itu mereka banyak masih praktek tadi seperti yang di riset saya yang tadi saya paparkan sebelumnya, banyak di daerah situ masyarakat yang dahulu masih melakukan praktek illegal logging. Tetapi setelah mulai sadar, masyarakat ini dibimbing dengan pemerintah mulai beralih ke praktek, mereka beralih menanam kembali ini pohon kayu putih di sana, dan didampingi dan dibimbing sama pemerintah untuk mengelola pohon kayu putih itu menjadi minyak kayu putih. Dan syukur sekali, puji Tuhan, itu minyak kayu putih di sana yang dihasilkan menjadi komoditas minyak kayu putih dengan kualitas terbaik kedua di secara nasional ini di Indonesia. Wow, berarti kualitasnya teruji ya. Kalau ini ada yang biasa kita pakai di toko-toko itu kan biasanya kita pakai langsung panas hilang ya. Kalau ini kita pakai masih bertahan lama. Jadi ini minyak kayu putihnya pas sekali untuk memang orang-orang yang sudah dewasa begitu, tidak bisa. Lanjut usia, lansia begitu. Tepat sekali Kakak, kalau itu lanjut usia kayaknya. Saya sudah pernah coba juga, tapi memang dia kualitas memang bagus sekali. Oh, ini ada tambahan juga sedikit. Saya ingat ada stroberi di dataran tinggi. Ada kita ketemu di Laga juga, itu sangat bagus, itu berpotensi juga. Itu perlahan-lahan, yang pertama itu mereka konsumsinya itu sebenarnya masih konsumsi rumah tangga ya, ditanam untuk konsumsi rumah tangga, tetapi perlahan ketika mulai ada kunjungan, terus ada mungkin tetangga tamu yang datang lihat, aduh itu di sini kita pengen makan stroberi, itu dia bagus sekali, dia rasanya enak, saya mau Kak coba lah. Lama-lama dari mulut ke mulut orang mulai tahu, oh di tempat ini ada stroberi, dan sudah mulai terkenal sekarang. Kemudian ada itu potensi juga, sekali ya berarti ya. Iya, kemudian juga ada minyak nilam, serai wangi, kemudian juga tidak ketinggalan tadi Renta juga sebutkan ada pangan akuatik ini yang kami temui, itu ada lobster sama kepiting ya. Itu yang memang permintaannya besar dan juga nilai jualnya besar untuk Indonesia. Seperti itu Kakak. Kalau dari Sherin sendiri ini bagaimana konsep untuk penghidupan berkelanjutannya, sustainable
ya sustainable livelihood ini diterapkan dalam komunitas atau dalam masyarakat sendiri. Nah, dan lanjutannya itu bagaimana pasokan rantai komoditas lokal ini ya di Papua ini bisa dipertahankan gitu loh. Oh iya, baik, ini saya boleh sedikit share, saya punya hasil riset Boleh, silakan. kemarin tentang Papua Pegunungan sama Provinsi Papua. Jadi ini saya sedikit share hasil riset. Jadi kalau misalnya ini hanya tercapture beberapa komoditas ya, tidak secara keseluruhan. Memang di satu tempat untuk komoditas ini hanya itu saja, bukan. Jadi kami hanya memang karena dengan waktu yang terbatas, jadi hanya bisa mengcapture beberapa komoditas. Nah, untuk kasus kedua provinsi ini dengan dua landscape geografi yang berbeda, tantangannya juga berbeda. Seperti itu. Kalau di Provinsi Papua kita kemarin temukan di Papua Pegunungan ya, di Papua Pegunungan kita temukan ini ada sayur mayur yang ini ya organik dan menurut saya kualitasnya premium ya, kalau saya bisa melihat dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain. Kemudian juga ada kopi arabica yang kualitasnya kita tidak bisa, maksudnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Kemudian yang berikutnya itu ada madu hutan. Jadi bukan madu ternak, ini madu hutan. Jadi ketiga komoditas ini yang dari Papua Pegunungan. Kemudian untuk yang Provinsi Papua kita ada di dua site, di Kepulauan Yapen sama di Biak Numfor. Jadi kita ini tidak mengcapture, sekali lagi saya infokan, ini tidak mengcapture memang potensi secara keseluruhan di wilayah-wilayah tersebut, tetapi hanya yang kami memang teliti kemarin hanya bisa mendapatkan beberapa komoditas karena dengan waktu yang terbatas. Jadi untuk di dua wilayah ini, Kepulauan Yapen dan juga Biak Numfor, kita menemukan ini ada rumput laut dan juga minyak kayu putih yang tadi itu. Sama ada pangan akuatik yang mungkin kakak juga, karena saya lihat kayaknya kakak juga sering main ke pantai. Oh jelas, anak diverse ya. Oke, siap. Anak diverse, itu kan molo ya. Oke, jadi kakak pasti tahu kalau ikan-ikan yang kualitas bagus, dia segar-segar bagus, kualitasnya maksudnya sudah segar, kualitasnya premium, itu sudah yang saya ada ketemu kemarin di Biak. Jadi kayak di Ketumpu Kampung berarti ya? Iya, jadi di Biak dengan Kepulauan Yapen, jadi ada ada 3, minyak kayu putih, ada rumput laut dan juga ada pangan akuatik yang ikan tadi, kombrov, gurita, itu saya punya kesukaan. Kemudian ada udang, cumi, seperti itu. Kelihatan sekali ya, sampai glowing gitu ya, makan seafood terus ini. Iya, seperti itu sudah kakak. Oke, Renta, ini luar biasa. Sebelum saya ke Renta, mungkin ini sharing ini luar biasa, anak muda yang punya pengetahuan, punya pengalaman yang luar biasa. Padahal kan kita kalau mau dibilang sempurna juga sebenarnya tidak ya. Dirimu lebih muda dari saya, tapi punya pengalaman yang luar biasa. Nah, kalau sedikit background pendidikan sedikit? Untuk background pendidikan sedikit, saya S1-nya dari manajemen destinasi pariwisata. Kemudian juga setelah itu lama bekerja juga di NGO. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut juga memberikan saya banyak pengalaman, berbagai pengalaman yang senang relate sekali ya sama pekerjaan sekarang. Benar, gitu. senang sekali untuk saya praktekkan di NGO yang sekarang ini. Oke, relate, dan kemudian juga memang fokusnya juga ke sana, saya punya passion juga ya. di situ ya. Oke. Sampai jadi meneliti juga ya. Benar sekali. Oke, luar biasa. Ini jadi inspirasi juga buat kita punya adik-adik, kita punya anak-anak generasi muda, supaya mereka juga mari berkarya dan berbuat sesuatu begitu. Saya ke Renta. Nah, ini dari sisi sosial ekologis sendiri nih, bagaimana pendekatan sosial ekologis membantu memahami persoalan rantai pasok nih di Papua? Tanah Papua itu unik ya kak. Dari sama kita punya trip yang tadi tuh jelajah tanah Papua, saya melihat masyarakat adat atau masyarakat kita, mereka punya pengetahuan sendiri. Jadi rantai pasok di Papua tidak terlepas dari budaya, dari budayanya. Karena masyarakat itu dia punya aturan-aturan tersendiri toh. Jadi tiap daerah tuh ada semacam local wisdom gitu ya. Betul. Bagaimana mereka mengelola wilayah mereka untuk mereka mendapatkan sumber pangannya itu dong punya.
Oke, Gitu. contoh-contoh yang mungkin Reta lihat di lapangan seperti apa itu? Misal di Kampung Bariat di Sorong Selatan. Oke. Gitu. Itu tuh hutan sagu toh Kak. Heeh. Nah, itu tiap kampung tuh dong tahu. Oh, di sini tuh tong pebatas ya. Gitu. Jadi dong cuma ambil tuh dong punya saja. Yang sebelah itu juga dong begitu. Tapi dong tidak ambil sagu tuh ambil sembarang, tidak. Dong harus lihat dulu. Oh, yang ini tuh ini cukup panen nih. Oh, cukup panen. Gitu. Oke. Jadi itu tuh tidak terlepas dari budayanya. Gitu. Bagaimana mereka mengelola, mereka punya pengetahuan itu. Nah, ini menarik sekali. Nah, terus itu juga harus diajarkan ke generasi berikutnya supaya tidak serakah begitu ya. Betul. Nah, dari cara mereka membatasi bagaimana, oh ini tong ambil hari ini di sini, besok tong ambil di sana. Tapi yang uniknya di Kampung Bariat ini, ketika dong tebang sagu itu, dong ambil pati sagu, dong tanam ulang Kak. Jadi dong ajar dong anak-anak itu, tong ambil tapi tong tanam biar ada tabungan untuk masa depan. Oke, jadi ini tetap berkelanjutan begitu ya. Betul sekali. Oke, Setuju. tidak stop sampai di situ Tidak. ya. Kok ambil berarti kau harus tanam Tanam kembali. begitu. Wajib. Dari mama-mama yang tong ketemu di sana, dong bilang begini, iyo toh nona, kita kan makan tuh bukan hari ini saja. Betul. Jadi tong ajar tong anak-anak ini untuk tanam juga, untuk jaga sagu yang kita punya, begitu. Ih, luar biasa ya, dirimu bisa sampai terjun ada di tempat-tempat terpencil sampai bisa masuk di hutan sagu ya. Ini kan yang sebenarnya kalau mau lihat generasi muda sekarang itu kan generasi muda yang ya kalau mau dibilang mungkin lebih senang yang tinggal di tempat yang apa ya, misalnya nyaman, ada di zona nyaman, mungkin habiskan waktu berjam-jam hanya dengan gadget atau mungkin main game gitu ya. Tapi ini anak-anak muda hebat, jauh-jauh dari Medan datang hanya untuk main di hutan-hutan sagu begitu ya. Kok terakosong kalau saya mau bilang. Terima kasih Kak. Tapi satu lagi di di Kampung Barat itu, jadi selain dong tanam sagu, dong tanam nanas, dan nanasnya kualitas yang bagus Kak. Oke ya. Begitu. Jadi Sudah coba ya? sudah. Tong coba, tong makan, bahkan yang belum matang satu dia manis Kak. Oke. Harus coba. Oke, nanti kalau kau kesana nanti kau balik kau bawa satu nanti ya. Nanti Siap. Beto makan di studio sini. Dan Renta, apa dampak rantai pasok komoditas terhadap ekosistem dan ekosistem yang tadi sudah disebutkan itu untuk ekosistem dan keberlanjutan tadi ya, di khususnya di lingkungan nih, seperti apa sih? Dampaknya kalau misal tidak dikelola dengan baik tuh salah satunya deforestasi Kak. Itu tadi ya. Betul. Jadi kalau dia ambil saja tapi dia tidak tanam, baru siapa yang mau tanam dia ulang. Kan tidak mungkin dia ini tuh dia ketong sulap begitu langsung barang dia jadi begitu. Tapi Jadi harus kan tanam. kalau lama-lama kita ambil, itu kan hutan gundul begitu toh. Nah, betul. ketika ada praktik untuk menanam kembali, maka hutannya tetap berlanjut, kehidupannya tetap berlanjut. Oke, saya ke sharing dulu nih. Apa strategi yang paling efektif untuk memastikan nilai tambah komoditas ini tetap dinikmati oleh masyarakat? Kalau strategi efektif, kalau menurut saya berdasarkan riset, jadi ini harus salah satunya saya memberikan rekomendasi untuk harus ada hilirisasi di tingkat lokal. Itu poinnya ya. Iya, jadi jangan jual bahan mentah. Jadi kita ini di lokal ini harus mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi ketika misalnya contoh tadi sagu ya, ada sagu tadi yang disebutkan sama Renta, jangan langsung jual kayak utuh-utuh begitu. Jadi kita harus ada diolah kembali, naikkan kembali, tambahkan dia punya nilai. Jadi sagu itu jangan sagu saja, mungkin langsung jual sagu mentah-mentah, kita sudah macam sagu jual langsung papeda habis. Mungkin kita bisa bikin kue sagu, tepung sagu, mie sagu, cake sagu begitu ya. Benar. Atau mie sagu itu ya tadi. Iya, jadi kita tambah lagi, dia punya, kita adding value di situ. Oke. Seperti itu Kakak. Nah ini kalau gitu boleh tahu nih tidak sejauh mana peran masyarakat adat itu dan komunitas lokal itu dalam apa ya, pengambilan mengambil itu rantai pasok itu. Baik, jadi kalau untuk peran masyarakat ini mereka adalah sentral. Oke. Jadi masyarakat ini adalah pemilik sah dari setiap sumber daya alam yang ada di mereka punya wilayah. Jadi kita bisa lihat contoh nyata itu yang ada di Teluk Wondama. Saya sempat pergi juga ke sana di tahun lalu, juga di Kaimana.
ini ada hukum adat yang Oke. biasa kita sebut sasi ya, Iya, ini iya, sasi iya. laut ya. Jadi ini menjadi penentu kapan sumber daya ini kita boleh ambil, kapan kita tidak boleh ambil, atau kapan kita tidak boleh pakai. Jadi kapan kita harus stop dulu. Jadi itu semua diatur seperti itu. Jadi ini saya juga sambung tadi Renta sudah bilang adat. Ini aturan adat juga ini membantu menjaga dari keberlanjutan rantai pasok yang ada seperti itu, Kakak. Oke. Sebelum saya ke Renta ini, dari pengalamanmu melihat nih Sherin, lihat tidak bagaimana kolaborasi pemerintah daerah kemudian pihak swasta ya dan masyarakat adat sendiri dan juga masyarakat lokal itu ya untuk memperkuat sistem rantai pasok yang adil gitu ya. Oke, baik. Ini juga kemarin saya sempat share juga ya, Kakak, di saya punya presentasi di kegiatan konferensi NBCS. Jadi ini kuncinya ada di pembagian peran. Oke. Jadi dari pemerintah ini mendukung regulasi dan juga untuk subsidi logistik. Kemudian swasta atau koperasi ini bisa berperan sebagai off-taker ini, atau juga mereka bisa berperan menjadi penjamin pasar ini agar stabil. Harga-harga ini stabil begitu, Kakak. Kemudian ini ada komunitas ini, jadi mereka ini harus fokus menjaga kualitas produksi seperti itu. Jadi ketiga pemerintah, swasta, dan juga masyarakat ini penting sekali untuk tetap menjaga kolaborasi dan juga untuk memotong rantai tengkulak yang dimana itu banyak kita temukan merugikan masyarakat seperti itu. Oke, saya ke Ren. Nah, ini peran seperti apa nih? Ini kita bicara soal ini ya. Tadi sudah bagaimana strateginya untuk menjaga pasokan, kemudian bagaimana kolaborasi juga pemerintah, swasta, masyarakat lokal sendiri, masyarakat adat. Nah, ini bagaimana kemudian peran riset untuk memperbaiki kebijakan rantai pasok di komoditas yang ada di Papua. Kemudian bagaimana juga data riset di lapangan itu dapat juga menjembatani ya kepentingan ekonomi dan juga seperti tadi ya kelestarian lingkungan. Untuk data riset, peran riset sendiri tuh banyak ya, Kak. Oke. Dimulai dari peran riset partisipatif berbasis komunitas. Jadi kita harus melihat komunitas-komunitas kita juga gitu, karena tiap daerah dengan komunitas yang berbeda memiliki sumber daya alam yang berbeda. Gitu, kita butuh riset itu, kita butuh data itu. Kemudian kita butuh juga pemetaan aktor dengan nilainya. Gitu. Ini aktor-aktornya tuh mulai dari pemerintah, sama seperti yang tadi Kak Sherin bilang, pemerintah, pihak swasta dan masyarakat harus sinergi. Oke, Gitu. harus ini ya. Benar. Kemudian kita harus juga punya kajian lingkungan, dampak sosial atas usahanya itu. Kemudian lagi kita juga butuh data spasial tentang penggunaan lahannya juga. Gitu, untuk melihat. Jadi data spasial kan digunakan untuk banyak data ya, Kak. Oke. Bisa menggambarkan tadi lahan sagu kita atau lahan pertanian di Wamena, itu kan bisa digambarkan dengan data spasial. Oke. Itu kita butuh data-data Ini itu. iya luar biasa, unik sekali, dan seorang anak pertambangan gitu ya, beralih 180 derajat gitu ya untuk bicara hari ini tentang isu sosial gitu ya. Ya, menarik sekali ini. Dan kita masih tunggu untuk podcast berikut lagi nanti untuk tampil dengan topik-topik yang menarik gitu ya. Ya, jangan bosan ya kalau kami undang ke sini ya. Ini ruang terhormat. Iya, tempat Anda duduk itu adalah tempat-tempat profesor yang duduk di situ. Saya sering di sini dan itu yang duduk di situ adalah profesor-profesor. Dan kita banyak bicara mengenai kebijakan, mengenai banyak hal. Dan juga NGO juga duduk di tempat itu, dan sangat ini sebuah kehormatan dan juga kehormatan untuk kita semua yang ada di sini, bahwa cerita kita penting hari ini, berbagi cerita, berbagi kisah inspiratif, dan ini menjadi inspiratif buat orang-orang yang sedang menonton hari ini ya. Nah, pertanyaan terakhir saya mungkin dari kalian berdua, perspektif kalian berdua, generasi muda, anak muda yang hari ini berkecimpung dalam isu yang sudah kalian sebutkan tadi, panjang lebar tadi. Dan menurut kalian berdua, apa sih, seperti apa idealnya rantai pasok komoditas di Papua ini dalam 10 tahun ke depan, dan apa langkah konkret yang bisa segera dilakukan ya agar tetap menjaga ini keberlanjutannya? Baik, kalau menurut saya secara ideal, kalau untuk tanah Papua ke depan ini saya berharap
memiliki kemandirian ekonomi ini, yang dimana masyarakat adat di Papua ini menjadi aktor utama, bukan penonton. Ya, sepakat. Jadi dari saya punya riset juga, bisa dari hasil riset ini, kalaupun kita punya rantai pasok yang efisien dengan dukungan teknologi dan juga untuk logistik yang memang sudah memadai, yang sangat mendukung, maka kita punya produk-produk yang macam ada di pegunungan, kita punya produk-produk yang ada di pesisir yang kita harus mungkin menyeberang pakai perahu berapa kali begitu, itu sudah bisa tiba di kota, sudah bisa tiba di mungkin luar Papua dengan harga mungkin yang sudah bersaing, dan kita juga bisa punya memang brand value yang sudah sangat bagus, sudah kuat. Brand lokal kita di Papua itu tidak kalah bersaing dengan yang ada di luar. Ren, gimana Ren? Saya sama setuju seperti yang Kak Sherin bilang, tapi karena ini akan berkelanjutan, mungkin dari awal, dari sekarang, anak-anak muda jangan malu. Kita adalah aktor perubahan. Oke. Kita adalah aktor perubahan. Kita bukan penonton ya. Bukan. Kita tuh harus jadi aktornya. Sepakat. Kalau kau jadi penonton, kasihan kau. Betul. Orang sampai di bulan baru kau masih duduk nonton begitu ya. Oh iya, tambah sedikit dari Renta. Boleh. Ini tentang anak muda. Jadi kalau saya lihat ini banyak sekali yang macam sudah tidak mau masuk kebun, turun pergi tangkap ikan. Nah, menurut saya bisa kita tetap mendukung untuk keberlanjutan dari mata pencarian. Kita punya masyarakat adat yang di daerah-daerah mungkin yang belum terjangkau, dengan memaksimalkan kita punya kemampuan dalam menguasai ini teknologi dan juga teknik pengolahan pasca panen secara modern dan juga menggunakan digitalisasi. Seperti itu. Jadi memang yang punya, karena setiap anak muda sekarang dia punya passion masing-masing, beda-beda, masing-masing dan tiap-tiap. Jadi kalau masing-masing dan tiap-tiap itu tidak suka ke kebun, tidak suka pergi ke laut, ya dia bisa juga duduk di belakang laptop atau komputer, dia mainkan, dia punya pemasaran kemampuan kayak digital begitu. Itu sudah sangat mendukung sekali. Menurut saya tidak harus juga mereka, kalau misalnya memang kemampuannya di mana, silahkan disalurkan untuk mendukung kita punya mata pencarian berkelanjutan, komoditas-komoditas ini, dan juga untuk pelestarian alam khususnya di tanah Papua. Jadi bilang begini, berkarya sesuai dengan kau talenta. Begitu. Benar sekali, setuju Kakak. Tapi kemudian kan rajin ke kebun toh? Tunggu keluar masuk kebun mama. Keluar masuk kebun, hutan, laut. Tong sumakan. Kakak divers, saya juga divers. Oke, luar biasa ya. Berarti kamu udah hebat. Kamu ini generasi muda yang memang patut ditiru, patut dicontoh. Tetap berkarya ya. Jangan bosan-bosan ya. Berkarya, bekerja dengan hati di tanah, di negeri yang diberkati ini. Oke. Sahabat podcast RRI, dari perbincangan kali ini kita belajar bahwa rantai pasok bukan sekedar jalur distribusi barang, tetapi masa depan ya. Tetapi ini jalur masa depan. Dicatat ya. Anak muda Papua memiliki energi, kreativitas, dan kedekatan dengan tanah serta budaya. Jika dipadukan dengan pengetahuan, jejaring, dan komitmen berkelanjutan, maka generasi muda bukan hanya sebagian ya dari sistem, tetapi pemimpin perubahan, seperti yang tadi mereka dua bilang. Jadi agen perubahan begitu ya. Kita punya tempat ini, kita punya tanah ini, tidak kekurangan sumber daya. Yang kita bangun hari ini adalah kualitas manusianya. Terima kasih Sherin dan juga Renta dari WRI yang sudah hadir dan berbagi pengalaman dan perspektif dan inspirasi yang luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir. Saya Pati Alwarin Koibur Elko pamit undur diri. Teruslah menjaga dan menjadi generasi yang bukan hanya bangga pada tanah ini, tetapi juga mampu mengelolanya dengan bijak, dan tetaplah berkarya. Sampai jumpa di podcast inspiratif berikutnya. Salam lestari.